Shalom, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Sebelumnya kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah setiap hari, untuk rahmat dan berkat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang begitu mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa pujian kami yang terbaik, sembah kami yang terbaik kepadamu ya Yesus. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau bawa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, segala puji syukur. Sebab Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita, dan kasih dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yes Tuhan, kami mau bawa pujian kami yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yuk sama-sama gerak ikutin kakek ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yeay, soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Yes, sebab hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang layak diagungkan. Haleluya. Oke adik-adik, kita semua dipanggil Tuhan menjadi laskar Kristus. Siapa di sini adalah laskar Kristus? Katakan syukur. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak ibu
semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, haleluya, terpujilah Namamu. Lingkupiku dengan sayapmu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yes, kita akan puji dari Allah. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku di dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yes, di saat badai, katakan ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yes, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Bapa, Kau Allah kami yang besar Tuhan. Kau Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu Yesus, sebab tiada seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka telinga kami, biar kami boleh mendengar seperti seorang murid Tuhan dan melakukan segenap firman-Mu dalam kehidupan kami. Pujilah namamu, Kau yang mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Kalian tahu hari ini kita merayakan hari apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus
naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Sebentar kami mau siapkan hati kami mau buka telinga kami, biar kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kami. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelumnya kita mau buka di Matius 28 ayat 16. Di situ berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, betul sekali, yaitu untuk menyiapkan tempat tinggal untuk kakak, untuk adik-adik semua. Tentunya tempat yang begitu indah ya di surga, yang katanya di Alkitab itu apa? Tempatnya berlapiskan emas, tidak ada kesedihan. Di surga nanti kita akan bersuka cita memuji Tuhan setiap hari. Kakak ada sebuah cerita nih. Suatu hari ada seseorang namanya Andi. Nah, Andi ini dilahirkan di sebuah keluarga sederhana. Mereka tinggal di rumah kontrakan atau di rumahnya sewa ya. Nah, ayah Andi kerja siang dan malam. Mereka hidup cukup bahagia. Memasuki umur 5 tahun, suatu pagi ayah Andi pamit untuk pergi ke suatu tempat dan berpesan kepada Andi untuk lebih rajin belajar. Dan ayahnya berharap tentunya Andi bisa menjadi juara di kelas. Dan ayahnya pergi untuk menghasilkan uang untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Ayah berjanji dia akan pulang dan menyaksikan Andi berhasil menyelesaikan setiap pesan ayahnya. Lalu tidak terasa 12 tahun telah lewat dan hari-hari yang dilalui Andi tidak mudah. Dia terkadang iri, terkadang cemburu. Belum lagi beberapa temannya mengejek, di mana papamu, jangan-jangan Andi nggak punya papa. Karena seringkali kan bapaknya lagi kerja kan. Jadi mereka teman-temannya nggak melihat papanya Andi kemana nih. Apa jangan-jangan Andi nggak punya papa. Dan di situ Andi merasa sedih, merasa iri, kadang dia merasa cemburu. Makanya seringkali ketika dia pulang dari sekolah, dia menangis di kamar. Namun dia tahu persis pasti ayahnya akan pulang. Lalu hari kelulusan tiba dan semua anak diberikan undangan untuk kedua orang tua. Tapi Andi tertuju lesu. Andai aku ada ayah ikut menemani. Tapi hal ini dia sembunyikan, tidak mau membuat ibu sedih. Tiba giliran setiap anak datang dan ada satu bangku kosong yang tepat itu bangku untuk ayah Andi. Semua murid maju ke podium termasuk Andi untuk mengikuti prosesi dan Andi seakan tidak percaya bangku orang tua itu tidak ada yang kosong. Dia memejamkan mata, dia melihat lagi untuk memastikan ternyata benar. Ayahnya datang dan duduk di bangku kosong. Suasana kegembiraan di podium tidak sebanding dengan kegembiraan di hati Andi ayahnya yang selalu ditunggu datang di hari terpentingnya. Wow. Ternyata benar ya teman-teman, adik-adik sekalian. Ternyata ayahnya datang dengan janji yang ayahnya katakan bahwa ayahnya pasti akan pulang. Dan anaknya itu selalu mengharapkan, si Andi itu selalu mengharapkan ayahnya untuk datang. Dan akhirnya memang ayahnya menepati janjinya. Begitu juga dengan kita adik-adik, kerinduan hati Andi sama dengan penantian kita akan kedatangan Kristus. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita. Maukah kita berjanji menjadi anak yang baik dan selalu memuliakan nama Tuhan Yesus? Adik-adik, mau? Adik-adik tentunya mau ya, sama seperti Andi yang menantikan kedatangan ayahnya. Sehingga semenjak ayahnya pergi, Andi mempersiapkan diri, dia belajar yang giat, bahkan dia menjadi anak yang baik. Karena dia tahu nanti ayahnya akan pulang, ayahnya akan bangga kalau melihat Andi menjadi juara kelas. Dan itu terbukti dan ayahnya sangat berbahagia karena dia melihat, wow, tentu anakku ini menjadi anak yang baik, tumbuh besar menjadi juara kelas juga. Kita mau baca satu ayat lagi ya adik-adik.
di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, ini adalah salah satu perintah Allah kepada kita anak-anaknya, teman-teman, adik-adik. Jadi, Tuhan Yesus mau bawa kita menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan kita memberitakan firman. Dari mana kita bisa memberitakan firman? Terlebih dahulu tentunya kita harus membaca firman Tuhan itu sendiri, adik-adik. Kita juga harus apa? Datang kepada Tuhan, berdoa, dan kita melakukan segala perintah yang Tuhan berikan. Semua perintah itu ada di mana? Ada di Alkitab, di firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Tentunya kita melakukan segala perintah itu karena kita begitu mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita semua anak-anaknya. Kenapa Tuhan Yesus begitu mengasihi? Bahkan dia apa? Rela menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi setiap kita. Bahkan dia mau disalib, bahkan dia sudah membuktikan Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, selagi Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan kita adalah Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam setiap hati kita, di dalam hidup kita. Roh Kudus diberikan Tuhan untuk apa? Untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Roh Kudus itu yang selalu menolong kita, membantu adik-adik dalam sekolah, membantu adik-adik dalam apa? Dalam berdoa, membantu adik-adik dalam datang kepada Tuhan untuk beribadah. Roh Kudus juga bahkan yang menguatkan adik-adik ketika kita sedih, ketika kita sedang bimbang. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita datang kepada Tuhan, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Terkadang Roh Kudus mengingatkan kita lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat ibadah yang kita tonton setiap minggu, bahkan mungkin lewat buku yang kita baca. Bahkan Roh Kudus bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir bahwa ada Roh Kudus yang selalu ada di samping kita, yang selalu ada bersama kita. Luar biasa, kita punya Allah yang hidup ya adik-adik. Allah yang luar biasa selalu ada di samping kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Tuhan Yesus telah menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan Yesus, yang selalu mampukan kami Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami juga begitu mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami Roh penolong, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kami, yang selalu ada di setiap hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, Kau yang menyertai segala aspek kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita tutup ibadah hari ini. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Kalau kami boleh sehat sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga menyertai kami sekeluarga, Engkau juga memberkati kami sekeluarga ya Tuhan. Kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga menjaga mereka dari pandemi COVID-19 ini. Biar mereka boleh sehat selalu, mereka boleh tercukupi akan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Dan juga Tuhan boleh memberikan kemakmuran atas bangsa dan negara kami, pemulihan di dalam ekonomi atas bangsa dan negara kami. Kami percaya
Tuhan melawan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Walau lewat ibadah online, kami percaya Engkau juga memberkati jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan. Adik-adik kami boleh melihat, biar Tuhan lewat ibadah online ini mereka boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu, di dalam iman kepercayaannya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau tutup ibadah hari ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.